Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Gunawan dengan NPM 220605460 dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan aplikasi dari metode numerik dalam teknologi sirkular dan engineering demi memenuhi tugas DAI 5. Aplikasi metode numerik dalam kasus ekonomi sirkular maupun rekayasa dalam kutip itu engineering mencakup berbagai aspek dari pengolahan data, optimasi proses, simulasi sistem, hingga analisis dampak lingkungan. Sebelum saya masuk ke studi kasus, ada kalanya kita membenahi apa saja kasus ekonomi sirkular ini apabila kita berpikir secara DAI 5 meliputi yang pertama itu ada intention. Intention kita itu yang pertama harusnya juga niat mencari ilmu karena Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus dengan tujuan akhir dan tentu definisikan input dan output yang akan diraih. Yang kedua itu ada initial thinking, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga ada idealization, yakni membayangkan solusi terbaik dan aspek yang akan ditentukan. Yang keempat itu ada instruksi dengan mengaplikasikan yang sudah dibayangkan dengan bentuk praktek dengan metode numerik. Yang kelima yaitu ada review dan refleksikan secara berlanjut dengan consciousness. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dari contoh penerapan metode numerik dalam konteks ini yang meliputi pertama, optimasi rantai pasokan. Metode numerik digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan agar meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali bahan. Model optimasi seperti pemrograman linear maupun non-linear dapat digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam distribusi daur ulang. Contohnya dari program ini, kita bisa menggunakan pemrograman linear untuk menentukan rute transportasi yang paling efisien untuk bahan daur ulang, sehingga mengurangi emisi karbon dan biaya logistik. Yang kedua, ada desain produk untuk daur ulang. Nah, simulasi numerik membantu dalam desain produk yang lebih mudah didaur ulang. Ini termasuk analisis siklus hidup yang menggunakan metode numerik untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk sepanjang siklus hidupnya. Contohnya dari program ini, kita bisa melihat dari penggunaan simulasi numerik untuk menguji berbagai desain komponen elektronik agar mudah dibongkar dan didaur ulang tanpa merusak bagian-bagian yang masih berguna. Yang ketiga, kita bisa ambil contoh dari pemodelan dan simulasi proses produksi. Nah, metode numerik diterapkan dalam pemodelan dan simulasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Salah satunya kita bisa melihat contoh dari simulasi Monte Carlo misalnya. Dapat digunakan untuk menguji berbagai skenario produksi dan menemukan yang paling optimal. Nah, contohnya yang saya sebutkan tadi yaitu simulasi Monte Carlo ini. Simulasi ini bisa digunakan untuk memprediksi hasil dari berbagai proses produksi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan bahan baku. Yang keempat, itu ada analisis data untuk manajemen limbah. Nah, metode numerik ini digunakan dalam analisis data besar untuk mengelola limbah secara lebih efektif. Dengan algoritma pembelajaran mesin yang dapat memprediksi pola produksi limbah dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi limbah. Contohnya dari penerapan algoritma ini, kita bisa melihat dari pembelajaran mesin pada data produksi untuk memprediksi puncak produksi limbah dan mengimplementasikannya untuk strategi pengurangan yang lebih efektif. Yang kelima, kita bisa mengambil contoh dari optimasi energi dalam proses daur ulang. Metode numerik digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam proses daur ulang. Pemodelan termodinamika dan analisis optimasi dapat membantu menemukan kondisi operasi yang paling efisien. Contohnya dari aplikasi ini, kita bisa menggunakan analisis termodinamika untuk menentukan suhu dan tekanan optimal dalam proses daur ulang plastik sehingga mengurangi konsumsi energi. Yang terakhir, saya bisa mengambil dari analisis dampak lingkungan. Metode numerik diterapkan dalam analisis dampak lingkungan untuk menilai potensi dampak dari berbagai strategi ekonomi sirkular.
Ini mencakup model evaluasi resiko di lingkungan yang menggunakan simulasi dan analisis statistik. Contohnya dari model pengaplikasian ini, kita bisa menggunakan model evaluasi resiko untuk menilai dampak lingkungan dari penggunaan bahan daur ulang dalam produksi beton dibandingkan dengan bahan mentah. Yang terakhir yang saya bisa simpulkan yaitu dengan menggunakan metode numerik, perusahaan dan insinyur dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular sehingga mendukung energi keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.